Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya percaya pagi hari ini kita semua dalam keadaan yang baik. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Tuhan. Kita mau memberikan ucapan syukur kita pagi hari ini. Biar di pagi hari ini Tuhan menyatakan hikmat-Nya buat setiap kita. Sebelum kita memulai aktivitas apapun itu, kita bersekutu terlebih dahulu, kita datang menyembah Allah kita yang hidup. Yang di dalamnya ada keselamatan. Yesus Kristus Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Buat perkenanan Tuhan atas setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami dalam kondisi yang baik, yang sehat. Tidak kurang suatu apapun. Semuanya karena Tuhan memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan pujian dan syukur kami kepadamu pagi hari ini. Ku sembah, ku naikkan syukurku bagi nama-Mu, oh Yesusku. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kebaikan, buat anugerah-Mu, kasih-Mu sempurna melingkupi setiap kami. Yesus, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukur, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu,
buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami naikkan syukur bagi-Mu, kami naikkan pujian bagi-Mu, Yesus. Oh Yesus Tuhan, tak tertandingi perbuatan ajaib. Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Besar setiamu Tuhan atas setiap kami. Kami percaya mukjizat-Mu masih terjadi. Mukjizat-Mu nyata atas setiap kami. Tiada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Kami datang menyembah, kami datang memuji-Mu, meninggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini, buat perkenanan-Mu Tuhan. Terima kasih bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mukjizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oh, kami percaya mukjizat-Mu masih terjadi sampai saat ini. Hanya di dalam nama Yesus ada mukjizat, ada keselamatan. Tak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau yang membangunkan kami pagi ini dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, berbicara Allah bagi kami, sampaikan isi hati-Mu, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu melandasi semua hari kami, bahkan waktu-waktu di hidup kami hari-hari ini, agar hidup kami boleh semakin berkenan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom saudara, selamat pagi. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa, tentunya di dalam pemeliharaan Tuhan. Hari ini
Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal yang keempat. 1 Petrus pasal yang keempat ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-8. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 dan ayat ke-8 firman Tuhan berkata begini. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Ayat 8, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Iya, firman ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, ya. Saudara, kita melihat semua tanda apa yang terjadi hari-hari ini, rasanya firman Tuhan terus digenapi. Ya, kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Dan biarlah kita hendaknya hidup ya dengan penantian ya akan janji Kristus datang kembali yang kedua kali. Ya, biarlah itu menjadi kerinduan kita semua. Kenapa? Karena bagian yang akan kita terima kelak ketika Yesus datang itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan dunia ini. Sesuatu yang lebih mulia, sesuatu yang lebih indah, sesuatu yang lebih luar biasa. Itulah yang menanti kita ketika Yesus datang kembali, ya, membawa kerajaan dan kemuliaannya, dan kita semua akan diangkat masuk dalam kemuliaan itu. Firman ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu jangan heran ya, tidak usah bertanya, Ibu kenapa zaman sekarang begini, Ibu kenapa sekarang susah, kenapa begini, kenapa begitu. Kita lihat tanda zaman sekarang ini semua sudah terbalik. Dulu kalau ketemu orang salaman, kalau nggak salaman kita ngomong apa? Nggak sopan banget ya, aku mau salaman masa dia nggak mau. Sekarang orang salaman malah dianggap nggak sopan. Ya itu orang kok salaman loh, orang zamannya virus begini salaman. Ya dulu saudara kita kalau ada acara kumpul-kumpul. Sekarang gak ada kumpul-kumpul. Ya dulu orang meninggal, tetangga meninggal, semua datang. Saling tolong menolong, bantu membantu. Sekarang ada tetangga meninggal, semua lari. Menjauh, takut kena virus ya. Dulu orang batuk atau bersin hacim gitu ya, haleluya. Sekarang begitu bersin lari semua orang saudara ya. Apa yang terjadi sekarang semuanya sudah berbeda. Kita melihat ya. Dulu ada orang datang ke rumah bertamu, wah kita seneng ya kalau bisa malah ke rumah dong bertamu dong. Sekarang kalau ada yang telepon, saya mau ke rumah bertamu, jangan gak terima tamu, lagi pandemi begini gak ada yang terima tamu. Ya, mengapa terjadi demikian? Karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Saya aja tanpa terasa saudara ya, pertama kali pandemi anak saya masuk kuliah, sekarang sudah mau semester 3. Gak pernah masuk, semua lewat online saja. Dunia sudah berubah, kita mau atau tidak, kita suka atau tidak. Ya, terjadi perubahan yang bahkan kita sendiri juga tidak bisa melakukan apa-apa, hanya mengikuti. Tetapi kita harus percaya kenapa itu semua terjadi, karena firman Tuhan bilang kesudahan segala sesuatu itu sudah dekat. Sejak masa Yesus itu terangkat ke sorga, sejak zaman itulah dikatakan akhir zaman, karena kita semua menanti kedatangan Dia kembali. Makanya sejak firman ini ditulis pun sudah lama, sudah berapa ribu tahun. Tapi di sini dikatakan kesudahan segala sesuatu sudah dekat, apalagi sekarang semakin dekat lagi kesudahan zaman. Ya, kita melihat ya terjadi hal-hal yang aneh ya. Bumi sudah mulai tua, tiba-tiba keluar gas di mana-mana. Dari dalam tanah keluar ya, belerang keluar gas ya. Lumpur panas ya keluar ya, karena memang semua sudah bakal terjadi. Kalau dari sisi Alkitab dikatakan akhir zaman akan datang masa yang sukar. Orang akan mencintai diri sendiri, sekarang sudah terlihat. Dan menjadi hamba uang, sudah terlihat. Nah, menanggapi semua yang terjadi hari-hari ini tuh kita harus ngapain saudara? Ayat ini berkata kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu ini yang harus kita lakukan. Karena itu jadilah tenang ya.
Karena itu jadilah tenang. Wow, enggak mudah. Di saat kesudahan segala sesuatu sudah dekat, justru Alkitab bilang karena itu jadilah tenang. Kenapa ayat ini sudah memberitahukan jadilah tenang? Karena firman Tuhan sudah tahu bahkan akan ada kekacauan. Akhir zaman orang akan banyak yang panik, banyak yang ketakutan. Makanya ayat ini menulis karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat itu. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Bagaimana kita bisa menjadi tenang hari-hari ini? Firman ini bilang kuasailah dirimu. Iblis akan coba menyerang kita dari pikiran. Segala hal akan dimasukkan, ya. Jangankan berpikir kita dulu, kita cuma khawatir mungkin soal keuangan, soal tagihan tiap bulan, khawatirnya. Sekarang lebih khawatir lagi, masih ada khawatir yang lain, timbul khawatir yang lebih mengkhawatirkan. Aduh, jangan-jangan aku kena corona. Hari-hari ini saya membaca WA, semua isinya ibu doakan kami satu keluarga kena corona, ibu doakan ipar saya, ibu doakan anak saya, ibu doakan kakak saya kena corona. Iya, Tuhan tahu, Alkitab tahu, firman Tuhan itu sudah tahu bahwa ketika kesudahan zaman akan segera datang, maka akan terjadi kekacauan, kegalauan, ketakutan. Tapi firman ini berkata karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ayo sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, ayo kita berusaha menenangkan diri. Tidak ada orang lain yang bisa menenangkan saudara. Tidak ada dokter hebat, gak ada psikiater hebat yang bisa menenangkan dirimu selain engkau dan Tuhan. Ya, kuasai dirimu. Jadilah tenang, ya. Menguasai diri itu tidak gampang, gak mudah, tetapi kita harus bisa. Kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ya, jadi saudara, hari-hari ini kitalah yang harus menguasai diri. Jangan sampai dikontrol oleh rasa takut yang berlebihan, sehingga ada yang naik asam lambung, belum kena COVID sudah sesak. Ya, firman ini bilang kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Kalau engkau diserang oleh roh ketakutan, perkataan dalam nama Tuhan Yesus, aku mau tenang, hai jiwaku tenang. Ya, perkatakan pada dirimu sendiri, kuasai dirimu, ambil alih dirimu bersama dengan Tuhan, dengan firman-Nya. Ya, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Ini kata Alkitab. Hari-hari ini kita mau ngapain? Kuasain diri jadi tenang. Gak usah pergi borong obat-obatan. Kasihan orang yang sakit gak dapat obat. Gak usah borong tabung oksigen disimpan, di stok di rumah. Anda stok tabung oksigen waktu Anda gak sakit, berarti Anda imani Anda sakit. Jadilah tenang. Percayakan hidupmu pada Tuhan. Supaya apa? Kita harus bisa menguasai diri dan menjadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Orang mau berdoa itu butuh ketenangan. Kenapa? Karena kalau Anda tenang itu tandanya Anda percaya Tuhan. Dan ketika Anda tenang itu tandanya kita beriman. Orang yang tidak tenang berarti nggak beriman. Dan orang yang tidak beriman berdoa, ya doanya nggak dijawab. Untuk berdoa pun kita butuh ketenangan. Makanya kuasai diri, jadilah tenang kata firman Tuhan supaya kamu dapat berdoa. Hari-hari ini tidak ada lain kekuatan kita selain doa. Duduk di kaki Tuhan, makanya saya selalu berkata jangan lupa bagikan misbah syukur ini kepada temanmu, saudaramu, anakmu, mantumu supaya mereka juga boleh mengalami anugerah Tuhan. Ayo ajak orang datang pada Kristus hari-hari ini. Dengan apa? Saudara cuma bagiin aja, bagiin. Satu saat ya kalau Tuhan pilih mereka, maka mereka akan klik dan akan ikut saudara. Ya, dan mereka akan mulai mengalami lawatan Tuhan. Ayat yang ke-8 berkata, selain kita jadi tenang, berdoa, apa yang harus kita lakukan? Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihi sesamamu manusia.
Sudah jangan ribut-ribut lagi sekarang. Keluarga berkeluarga. Ya, anak dengan orang tua dengan anak, suami istri, kakak adik, nggak usah ribut-ribut. Ya, kita tanggalkan ego kita, hidup dalam perdamaian. Ya, hari-hari ini yang harus kita lakukan adalah saling mengasihi satu dengan yang lain. Ya, lepaskan pengampunan satu dengan yang lain agar Tuhan memberkati kehidupan kita. Karena itu saudara, mari kita sungguh-sungguh mengerti kebenaran firman Tuhan. Jadilah tenang hari-hari ini dan saling mengasihi. Kalau engkau punya kepahitan, lepaskan kepahitan itu. Hiduplah berdamai dengan orang-orang di sekelilingmu. Ya, supaya kita ini boleh belajar melakukan hukum Tuhan. Kenapa kita harus saling mengasihi? Sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Biarlah kita kuat di dalam Tuhan, kita tenang di dalam kasih-Nya. Biar kita mau berkata malam ini kepada Tuhan, kami percaya Bapa, di dalam kekuatan kuasa-Mu kami akan tenang berdiri. Bahkan di tengah gelombang dunia yang sedang menderu, kami percaya kami akan melihat penyertaan Tuhan ketika kami tenang, menguasai diri sehingga kami dapat berdoa. Terima kasih Bapa. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Amin. Yes, karena Yesus selalu menopang, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan. Amin. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Sekali lagi katakan, ku kan berdiri di tengah badai Tuhan. Amin. Dengan kekuatan yang Engkau berikan pada kami. Amin. Sampai kapanpun. Yes Lord. Ku kan bertahan karena Yesus yang selalu menopang. Ku kan bertahan, ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan Tuhan. Ya, sampai kapanpun tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Karena Yesus selalu menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau yang sanggup menopang, memberikan kami kekuatan untuk tetap berdiri, menguasai diri dan menjadi tenang di dalam Tuhan. Apapun badai, apapun masalah yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami mau berkata, kami mau tenang supaya kami dapat berdoa. Bahkan ajar kami saling mengasihi satu dengan yang lainnya Tuhan. Berkati setiap mereka yang hari ini setia mengikuti mezbah syukur, mencari Engkau di pagi hari, menemukan kasih dan anugerah-Mu. Berkati yang bekerja di luar rumah, di luar kota, Tuhan menyertai. Bahkan apapun yang kami lakukan, biarlah itu mendatangkan perkenanan-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Hamba berdoa bagi setiap mereka yang sakit, Engkau beri kesembuhan.
Yang susah Engkau hiburkan, bahkan Engkau berikan jalan keluar. Kami percaya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang setia datang kepada Tuhan. Berkati setiap mereka juga yang hari-hari ini Tuhan dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan jamah dan lawat yang terinfeksi COVID. Kami berdoa disembuhkan dalam nama Yesus. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami Indonesia, Bapak Presiden Jokowi, semuanya dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini atas kebenaran firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berkatilah kami pada hari ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu untuk menerima berkat Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup-Mu mulai hari ini sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama-Mu tercatat dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin.